Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang analisis jalur atau path analysis yang menggunakan 11 langkah. Dan ini penting supaya nantinya kalian tahu bagaimana langkah-langkah yang ada di dalam analisis jalur dan program yang digunakan yaitu Microsoft Excel. Untuk langkahnya ada 11. Di sini saya akan menganalisis analisis jalur tentang pengaruh iklan, personal selling, kemudian price atau harga terhadap volume penjualan. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini untuk langkah yang pertama yaitu menggambar diagram jalur. Di sini saya sudah menggambar sebuah diagram diagram jalur. Di sini untuk X1-nya itu iklan, X2-nya personal selling, dan X3-nya itu price atau harga. Lalu untuk Y-nya itu volume penjualan ya. Di sini untuk variabel bebas, pengaruh variabel bebas atau X1 terhadap variabel tergantung atau Y dinyatakan dalam bentuk koefisien jalur PY X1. Lalu untuk besarnya pengaruh variabel X2 terhadap Y itu dinyatakan dalam bentuk koefisien jalur PYX2. Lalu untuk pengaruh variabel X3 terhadap Y itu dinyatakan dalam bentuk koefisien jalur PYX3. Kemudian korelasi antara X1 dengan X2 ini dinyatakan dalam bentuk RX1 X2. Korelasi antara X2 dengan X3 dinyatakan dalam bentuk RX2 X3. Lalu korelasi antara X1 dengan X3 ini dinyatakan dalam bentuk RX1 X3. Kemudian besarnya variabel lain yang tidak diteliti yaitu E. Ini E ya. Lalu pengaruh variabel lain E terhadap Y itu dinyatakan PYE. Ini adalah langkah membuat diagram jalur. Langkah yang pertama sudah selesai. Kemudian lanjut langkah yang kedua. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menghitung metrik kolerasi antar variabel. Ini kita hitung korelasi antara X1 dengan X2 ya, di sini. Kita hitung korelasi antara X1 dengan X2 sama dengan korel buka kurung X1-nya iklan, ini iklan, lalu kemudian dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma. Di sini saya memakai titik koma ya, karena jika memakai tanda koma tidak bisa di laptop saya. Jadi saya memakai titik koma. Ya, saya sudah memakai titik koma. Lalu untuk X2-nya yaitu personal selling. Ini ya, untuk personal selling. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Nah, untuk hasilnya ini ya. Lalu untuk selanjutnya kemudian itu selanjutnya itu X3 dengan X1. X3 dengan X1. Caranya sama ya, tadi sama dengan korel buka kurung X1-nya itu ini. X1-nya ini. Kemudian pisah dengan titik koma, lalu X3-nya ini price. Nih, X3-nya ini. Terus tutup kurung. Lalu enter. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya untuk X1 dengan Y. Sama ya caranya seperti tadi, sama dengan korel buka kurung X1-nya ini. X1 kita titik koma, lalu untuk Y-nya ini, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya
X2 dengan Y. Untuk X2 dengan Y caranya sama ya teman-teman, seperti tadi, sama dengan Corel buka kurung X2 dengan Y. Ini X2 nya ya, ini X2 nya, kita titik koma, lalu untuk Y nya ini kita tutup kurung. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kita X2 dengan X3 ya. Caranya sama seperti tadi, Corel buka kurung X2 dengan X3, X2 nya ini, lalu titik koma, X3 nya ini, kita tutup kurung, enter. Nah, itu hasilnya. Lalu X3 dengan Y, caranya sama ya teman-teman. Kita Corel buka kurung X3 dengan Y, X3, lalu titik koma, lalu Y nya ini, tutup kurung, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian berikutnya itu korelasi dengan variabel itu sendiri, maka nilainya sama. X1 dengan X1 ya nilainya 1. Lalu untuk X2 dengan X2 nilainya juga sama 1. X3 dengan X3 sama nilainya juga 1. Lalu Y dengan Y juga sama nilainya 1. Ingat ya, kalau korelasi itu bersifat simetris, sehingga korelasi antara X1 dengan X2, ini X1 dengan X2 itu akan sama dengan X2 dengan X1. Jadi ini kita cerminkan saja ya, sama dengan kita klik ini X1 dengan X2 nih, lalu enter. Nah, sama kan untuk hasilnya. Selanjutnya untuk X3 dengan X2 ini kita cerminkan saja seperti tadi, X3 dengan X2, berarti ini kita enter. Nah, sama kan hasilnya. Selanjutnya Y dengan X1, Y dengan X1, Y dengan X1, cerminkan saja seperti tadi, cerminkan saja. Jadi ini kita enter. Nah, hasilnya sama ya. Lalu untuk X2 dengan Y, korelasinya sama, jadi kita cerminkan saja X2 dengan Y. Nih, enter. Caranya sama seperti tadi. Ini X3 dengan Y. Nih, ini enter. Nah, X3 dengan X1, X3 dengan X1, enter. Nah, ini untuk langkah-langkah yang kedua, menghitung metrik korelasi antar variabel sudah selesai. Hasilnya begini ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menghitung metrik korelasi antar variabel bebas. Ya, di sini variabel bebasnya itu ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Untuk Y-nya itu variabel tergantung ya teman-teman. Jadi untuk mengisi kolom yang di sini itu kita perlu mengcopy ini saja. Jadi ini kita sama dengan dulu ya, kita sama dengan, terus kita klik ini, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik saja ini ke samping. Nah, lalu tarik ke bawah. Nah, jadi untuk yang dimasukkan ke sini itu hanya X1, X2, dan X3 saja. Untuk Y-nya kita tinggal karena Y termasuk variabel tergantung. Nah, itu cukup kayak gitu ya teman-teman untuk langkah-langkah yang ketiga menghitung matrik korelasi antar variabel bebas. Untuk selanjutnya kita lanjut ke langkah yang keempat. Untuk yang selanjutnya kita akan menghitung metrik inverse korelasi antar variabel bebas. Apa sih itu metrik inverse korelasi? Metrik inverse korelasi adalah
metrik yang kalau dikalikan dengan metrik aslinya akan menghasilkan metrik identitas. Lalu metrik identitas itu apa? Metrik identitas adalah metrik yang nilainya 0 semua tetapi diagonalnya 1 semua. Nah, di sini saya akan menginverskan matriks ini. Bagaimana caranya? Ini kan matriks ukurannya 3x3. Jadi untuk outputnya saya buat 3x3 juga. Untuk outputnya saya taruh di sini. Lalu kemudian kita klik insert function. Kita klik. Selanjutnya untuk kategorinya ini diganti ya menjadi math and trick. Ini saya sudah berubah menjadi math and trick karena sudah saya ganti tadi. Untuk menggantinya di sini ya, math and trick atau matematika and trigonometry. Selanjutnya kita cari M inverse di sini. M inverse nih, udah ketemu. Klik M inverse, lalu klik OK. Selanjutnya ini ada array ya. Array-nya apa? Array-nya ini. Array-nya ini X1. Ini ya, array. Lalu jangan langsung kalian klik OK, karena jika kalian langsung klik OK, nanti yang muncul hanya satu sel saja. Maka biar muncul semua, kita klik Ctrl Shift secara berbarengan. Kemudian jangan dilepas. Kalian setelah klik Ctrl Shift langsung klik OK atau Enter. Klik OK atau Enter. Setelah hasilnya muncul, baru Ctrl dan Shift-nya dilepaskan. Nah, ini untuk hasilnya ya dari metrik inverse korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kelima. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang kelima, menghitung koefisien jalur. Menghitung koefisien jalur itu bagaimana? Koefisien jalur itu diperoleh dari perkalian antara metrik inverse dengan Y. Nah, metrik inverse-nya yang mana? Metrik inverse itu yang ini, yang baru kita hitung tadi. Lalu untuk Y-nya yang mana? Y-nya itu yang atas, yang tadi kita tinggal. Ini Y-nya ya. Jadi, untuk metrik inverse-nya kita taruh di sini. Kita sama dengankan saja. Lalu kita klik ini. Lalu enter. Lalu yang ini kita tarik ke samping, lalu tarik ke bawah. Salah. Ini kita tarik ke bawah. Nah, untuk Y-nya juga sama, kita sama dengankan saja. Kita klik ini, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita kalikan matriks ini, metrik inverse dengan Y. Dengan Y-nya. Perkalian metrik, jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Ini ya. Matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 1 kali 3, itu hasilnya matriks 1 sampai 3. Nah, kita kalikan saja matriks yang ini dengan matriks yang sebelah sini. Ini caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Tepuk dulu. Lalu kita klik insert function. Insert function. Kita klik yang kategorinya ini yang math dan trick. Lalu selanjutnya kita cari mmul. Metrik multiply. Nih, mmul. Lalu kita klik OK. Lalu untuk array satunya ini yang pertama, array satunya yang ini, bagian ini. Kita klik saja. Nah, ini untuk array 1. Lalu untuk array 2-nya yang ini, kita klik saja. Lah, jangan langsung klik OK. Seperti tadi ya, jangan langsung klik OK. Kita klik Ctrl Shift secara berbarengan, lalu baru klik OK atau Enter. Klik. Nah, setelah hasilnya muncul, baru Ctrl dan Shift-nya kita lepaskan. Nah, untuk
menghitung koefisien jalur. Seperti itu ya caranya. Ini udah selesai, lanjut ke langkah yang berikutnya. Baik, untuk langkah yang selanjutnya, langkah ke-6, yaitu menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya, R kuadrat adalah koefisien jalur dikalikan dengan Y. Koefisien jalurnya kan udah ketemu. Ini hasil dari koefisien jalur. Sehingga perkalian matriks jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Kalau ini kan 1 sampai 3. Dengan matriks 1 sampai 3 gak bisa dikalikan, sehingga salah satu harus saya transpose. Ini harus ditranspose dulu. Jadi ini saya transpose dulu. Ini ya, ini ditaruh ke sini. Jadi ini sama dengan ini. Enter, sama dengan ini ke sini, enter, sama dengan ini ke sini ya, enter. Nah, tadi kan jadi kolom nih, nah sekarang jadi baris. Nah kemudian Y-nya mana? Y-nya ini yang tadi kita ambil dari atas, kita copy dari atas. Nah ini ditaruh di sini. Jadi ini sama dengan klik, enter, terus kita tarik aja ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, udah. Lalu setelah kayak gini, dikalikan saja antara ini dengan ini. Jadi R kuadrat sama dengan kayak yang tadi ya, kita klik ini, kita ke insert function, lalu math and trick, lalu kita cari mmul. Nih, mmul. Klik OK. Lalu array satunya mana? Array satunya ini. Ini array 1. Kita klik array 1. Lalu array 2-nya mana? Array 2-nya ini, Y. Kita klik aja. Lalu ini bisa langsung diklik OK karena selnya cuma 1. Jadi langsung saja klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Hasil dari koefisien determinasi, ini hasilnya 0,664. Artinya apa? Artinya adalah 66,4% variasi dari penjualan ditentukan oleh iklan, personal selling, dan price atau harga. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Begitu untuk langkah menghitung koefisien determinasi. Selanjutnya kita ke langkah yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita akan menghitung koefisien pengaruh variabel residu atau variabel lain. Koefisien pengaruh variabel lain dinyatakan dalam bentuk PYE ini. Rumusnya adalah PYE sama dengan akar 1 min R kuadrat. Langsung saja kita kerjakan ya. Jadi PYE sama dengan akar, kalau akar di dalam Excel itu rumusnya SQRT sama dengan akar buka kurung 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini tadi yang udah kita hitung. Klik R kuadrat, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasilnya dari koefisien pengaruh variabel residu 0,580. Selanjutnya kita ke langkah yang ke-8. Baik, untuk langkah yang selanjutnya yaitu menguji ketepatan model. Menguji ketepatan model menggunakan uji F. Untuk rumusnya bagaimana? Rumusnya itu F sama dengan N min K min 1 dikalikan R kuadrat. Lalu dibagi dengan K dikalikan 1 min R kuadrat. Untuk F hitungnya, kita langsung saja ketikkan di sini untuk formulanya. Formulanya itu sama dengan
buka kurung, n nya berapa? n nya 20 min r-nya k-nya berapa? k-nya itu 3 min 1, kemudian tutup kurung dikalikan dengan r kuadratnya ini r kuadrat, lalu dibagi dengan k-nya berapa? k-nya 3 tadi 3, lalu dikalikan dengan 1 min r kuadrat, 1 min r kuadrat, tutup kurung, lalu klik enter. Yes. Nah, ini untuk hasilnya dari F hitung. Lalu apakah model ini fit? Maka kita bandingkan saja dengan tabel F. Bagaimana kita cara melihatnya? Kita lihat saja derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah n min k min 1. Kemudian k kita lihat di tabel F-nya. Ke bawahnya itu, ke sampingnya itu kan k-nya berapa? K-nya itu 3. Jadi ini. Lalu ke bawahnya berapa? Ke bawahnya itu n min k min 1, 20 min 3 min 1, itu 16. Jadi untuk F tabelnya itu ini. F tabelnya 3,24. Kita ketik saja di sini untuk F tabelnya. Di sini 3,24. Nah, karena ini F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka model dinyatakan fit. Begitu langkah menguji ketepatan model dengan uji F. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis atau uji T. Karena di sini variabel bebasnya ada 3, maka T yang kita hitung juga ada 3. Tx1, Tx2, dan Tx3. Untuk rumusnya, itu yang membedakan antara Tx1, Tx2 dengan Tx3 adalah ada di Pyx-nya dan C satu-satunya. Jika mau menghitung Tx1, maka Pyx1 C11. Jika mau menghitung Tx2, maka Pyx2 C22. Lalu jika mau menghitung Tx3, maka Pyx3 C33. Nah, di sini saya akan menghitung yang pertama untuk Tx1-nya dulu. Langsung saja di sini kita ketik sama dengan buka kurung Tx1 tadi yang ini Tx1, lalu tutup kurung dibagi akar itu S Q R T, lalu buka kurung 1 min R kuadratnya ini, lalu tutup kurung dikalikan dengan koefisien yang di koefisien jalur ini, dikalikan ini C satu-satunya ini, lalu dibagi dengan 20 min 1 min 3 min 1 min 3 min 1, lalu tutup kurung, lalu enter. Yes. Nah, ini untuk Tx1-nya. Selanjutnya yang Tx2 itu caranya sama dengan Tx2-nya ini. Ini kurang buka kurung. Nah, lalu
dibagi SIRT buka kurung 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini R kuadrat dikalikan yang ini C22 nya yang ini, lalu dibagi 20 min 3 min 1 tutup kurung, enter. Nah, untuk TX3 nya juga sama caranya, sama dengan buka kurung yang ini, tutup kurung dibagi SQRT buka kurung 1 min R kuadrat tutup kurung dikali yang di sini dibagi 20 min 3 min 1, kemudian enter. Yes. Kemudian ini udah ketemu ya untuk TX1, TX2, dan TX3 nya. Kemudian nilai T ini kita bandingkan dengan T tabel. Dengan derajat bebas alfa M min K min 1. Tabel T nya adalah kayak gini ya. Ini tabel T nya. Tabel T nya kayak gini. Ini tabel T. Tabel T nya kayak gini. Alfanya itu 0,05. Lalu N min K min 1 itu kan 20 min 3 min 1, sehingga itu 16. Jadi ke sampingnya itu 0,05 dan ke bawahnya itu 16. Nah, ini 1,75, sehingga kita bandingkan saja dengan 1,75. Kita taruh di sini 1,75, bawahnya juga sama 1,75, bawahnya juga sama 1,75. Nah, maka dengan semacam itu, maka untuk TX1 T hitungnya itu lebih besar. TX1 itu T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Maka ini dinyatakan signifikan. Yang TX2 nya T hitungnya itu juga lebih besar daripada yang T tabelnya. Ini juga dinyatakan signifikan. Namun untuk TX3 nya T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabelnya. Maka yang ini dinyatakan not signifikan. Nah, ini untuk langkah-langkah menguji hipotesis uji T. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang 10. Baik, untuk langkah yang berikutnya yaitu melakukan trimming jika diperlukan. Trimming itu dilakukan apabila kita ingin memperbaiki model atau modelnya yang tadinya tidak fit, maka menjadi fit. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara menghilangkan variabel yang tidak signifikan. Ini, variabel yang tidak signifikan ini ya. Menghilangkan variabel yang tidak signifikan, kemudian kita analisis ulang dari langkah yang pertama sampai langkah yang ke-9 ini. Dari awal sampai yang langkah ini. Berarti ini kalau saya melakukan trimming, maka X3-nya ini, X3 saya keluarkan dari model, tidak dibuka dalam analisis. Kemudian kita analisis dari langkah 1 sampai langkah 9, hanya 2 variabel saja. X3-nya kita trimming. Tapi di sini saya tidak akan melakukan trimming. Kali ini saya hanya sekedar akan menguji hipotesisnya saja. Jadi selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ke-11 atau langkah yang terakhir.
Oke, langkah yang selanjutnya yaitu menghitung pengaruh variabel secara proporsional. Untuk menghitung pengaruh secara proporsional, kita perhatikan di sini. Di sininya. Untuk menghitung pengaruh X1 langsung, maka PYX1 dikalikan dengan PYX1 juga. Nah, sebelumnya kita isi dulu nih bagian diagram jalurnya. Untuk PYX1, PYX2-nya berapa, PYX3-nya berapa, dan sebagainya. Ini angka-angka yang di sini, yang harusnya dimasukkan di sini, sudah kita hitung semuanya di awal tadi. Jadi langsung saja kita masukkan saja untuk PYX1-nya. Yang ini ya, untuk PYX1. Lalu untuk PYX2-nya, yang ini. Lalu untuk PYX3-nya, yang ini. PYX3-nya yang ini. Lalu selanjutnya untuk RX1X2 nya juga sudah kita hitung ya. Untuk RX1X2 kita ini RX1X2 ini. Lalu untuk RX2X3 yang ini. Lalu untuk RX1X3 yang ini. Nah, selanjutnya untuk PYE juga sudah kita hitung ya. PYE-nya itu yang ini PYE. Nah, karena di sini sudah kita isi semua, langsung saja kita masukkan ke sini. Untuk PYX1 tadi yang ini, juga PYX1 kita masukkan. Lalu RX1X2 yang ini. Lupa belum dikasih sama dengan RX1X2 yang ini. Lalu PYX2 yang ini. Lalu ini PYX1 yang ini. Ini PYX1 RX1X3. Maaf. RX1X3 ini ya, sama dengan RX1X3. Lalu yang ini PYX3 yang ini. Nah, selanjutnya yang pengaruh X2, PYX2 kita isi dengan PYX2. Ini juga PYX2. Ini juga kita isi dengan PYX2. Lalu yang ini kita isi dengan RX1X2. Ini kita isi dengan PYX1. Lalu ini kita isi dengan PYX2. Ini kita isi dengan RX1X3. RX2X3. Karena ini PYX2 dengan PYX3, jadi RX2X3. Sama dengan dulu RX2X3. Lalu ini kita isi dengan PYX3. Nah, berikutnya kita langsung ke pengaruh yang ketiga. Ini kita isi dengan PYX3. Kita isi juga dengan PYX3. Ini kita isi juga dengan PYX3. Ini kita isi dengan RX1X3. Ini kita isi dengan PYX1. Lupa.
PX1 ya. PX1 ini kita isi dengan PX3, ini kita isi dengan RX2X3, lalu ini kita isi dengan PX2. Nah, jika ini semua sudah terisi, kita langsung saja kalikan. Kita taruh di sini sama dengan, untuk pengaruh X1 langsung kita kalikan PX1 dengan PX1. Yang ini. Nah, kalikan PX1 dengan PX1. Ini dikalikan PX1 kalikan dengan RX1X2 kalikan dengan PX2. Lalu yang ini kita kalikan PX1 dengan RX1X3 kalikan juga dengan PX3. Lalu langsung saja kita jumlahkan ya, untuk ini hasilnya dari pengaruh X1. Nah, ini untuk hasilnya dari pengaruh X1. Ini saya bikin 3 nomor saja di belakang koma. Selanjutnya kita juga kalikan P yang pengaruh X2. Jadi PX2 dikali dengan PX2, lalu kita kalikan PX2 dengan RX1X2, lalu kalikan juga dengan PX1. Lalu yang selanjutnya kita kalikan PX2 dengan RX2X3, lalu kalikan juga dengan PX3. Ini kita jumlahkan juga langsung ya, untuk pengaruh dari X2 nya. Nah, ini juga akan saya rubah dulu menjadi 3 nomor saja di belakang koma. Oke, kita lanjut ke yang pengaruh X3. Ini kita kalikan PX3 dengan PX3, kita kalikan PX3 dengan RX1X3, lalu kalikan dengan PX1. Lalu kita kalikan PX3 dengan RX2X3 dengan PX2. Kita jumlah juga untuk total dari pengaruh X3 nya. Ini kita rubah juga ya menjadi 3 nomor saja di belakang koma. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung total saja seluruh pengaruh dari X1, X2, dan X3-nya terhadap YR kuadrat. Kita langsung saja jumlahkan. Pengaruh X1 ditambah dengan pengaruh X2 ditambah dengan pengaruh X3, maka hasilnya akan sama dengan hasil di menghitung koefisien determinasi ini. R kuadratnya ini yang di sini akan sama dengan total pengaruh X1, X2, X3 terhadap YR kuadrat. Nah, sama 0,664. Oke, setelah kita tadi sudah melakukan menghitung 11 langkah tadi, di sini kita sudah bisa menentukan judul, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesisnya. Untuk judul di sini saya mengambil judul analisis pengaruh iklan, personal selling, dan harga atau price terhadap volume penjualan. Lalu untuk rumusan masalahnya di sini saya ada 4. Yang pertama, apakah iklan
atau X1 berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan? Lalu yang kedua, apakah personal selling atau X2 berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan? Lalu yang ketiga, apakah harga atau price atau X3 berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan? Lalu yang terakhir, yang keempat, apakah iklan, personal selling, dan harga secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan? Lalu untuk tujuannya, di sini ada 4 juga. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan terhadap volume penjualan secara signifikan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh personal selling terhadap volume penjualan secara signifikan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga atau price terhadap volume penjualan secara signifikan. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan, personal selling, dan harga secara simultan terhadap volume penjualan. Lalu untuk hipotesisnya, di sini ada 3. Ada hipotesis parsial atau UJT, hipotesis simultan atau UJF, dan hipotesis nol. Yang pertama ada hipotesis parsial atau UJT. H11 iklan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. H12 personal selling berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. H13 harga berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Untuk hipotesis yang kedua, hipotesis simultan atau UJF. 14 iklan, personal selling, dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Yang ketiga ada hipotesis 0. H01 iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. H02 personal selling tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. H03 harga tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. H04 iklan, personal selling, dan harga secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Berikut untuk judul, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesisnya dari uji analisis jalur 11 langkah. Nah, itu tadi langkah-langkah cara menghitung uji analisis jalur atau PET Analyze dengan menggunakan 11 langkah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.